Pada episode ini terlihat Daryl, Henry, Lydia, dan Connie yang tengah berlari menjauh dari kawanan Alpha. Di tengah perjalanan, Henry terjatuh. Dia mengatakan bahwa jalan itu bukan jalan menuju Hilltop. Daryl kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali ke Hilltop. Lydia setuju dengan Daryl karena jika mereka ke Hilltop, kawanan Alpha pasti akan menghancurkan Hilltop. Daryl menyuruh Lydia untuk kembali ke kawanannya karena ia tidak akan membawa Henry jika Lydia ikut bersama mereka. Daryl tidak ingin Lydia ikut bersama mereka, namun Henry tetap saja ingin pergi bersama Lydia, bahkan jika keduanya harus berpisah dengan Daryl dan Connie. Henry mengatakan bahwa dia akan kabur bersama Lydia dan menyuruh Daryl untuk kembali ke Hilltop bersama Connie. Melihat perdebatan itu, Connie segera mengingatkan mereka untuk kembali berlari karena keadaan mereka tidak memungkinkan untuk meneruskan perdebatan. Di sisi lain, kawanan Alpha nampak Beta yang tengah melihat salah satu anggotanya yang sempat tergigit oleh zombie. Orang itu berkata bahwa sebentar lagi ia pasti akan berubah menjadi salah satu dari kawanan zombie itu. Beta lalu menimpali kalimatnya bahwa ia akan terus menjadi bagian dari kelompoknya. Ia lalu meminta yang lain mencari istrinya karena orang itu akan segera berubah. Beta beranjak dari sana dan mendekati seseorang yang kemudian melaporkan bahwa ia mendapat jejak Lydia dan Henry. Beta lalu memerintahkan anggota yang lain untuk bersiap melalui orang tersebut. Dan film pun baru dimulai. Di lain tempat terlihat Carol dan Nabila tengah berkeliling untuk melihat persiapan pekan raya. Diani lalu meminta untuk berbicara dengan Raja. Cherry dan Diani kemudian menghadap Raja dan Carol. Ia melaporkan bahwa mereka disergap oleh kawanan yang menjarah persediaan mereka dan memberikannya selembar surat. Surat itu mengatakan bahwa akses menuju Kingdom adalah jalan milik mereka. Jadi setiap kelompok yang akan menuju ke pekan raya di Kingdom harus berputar atau Kingdom harus membayar tol kepada kawanan itu. Cherry merasa bersalah karena kawanan itu mengetahui mengenai pekan raya di Kingdom. Raja lalu mengatakan bahwa pekan raya itu bukanlah sebuah rahasia dan mereka memang membutuhkan pertukaran tersebut. Namun mereka tidak bisa membayar karena kondisi mereka juga sedang kekurangan. Carol kemudian menanyakan seperti apa kawanan itu. Diani menjawab bahwa ia mendapat rumor dari Hilltop bahwa itu adalah Jade dan kelompoknya. Tentu saja Carol tidak yakin karena sebelumnya Carol telah membakar Jade dan kelompoknya. Ia yakin bahwa kawanan itu bukanlah Jade. Cherry lalu mengusulkan untuk melakukan sesuatu karena kelompok tersebut melindungi jalan milik mereka. Raja kemudian memerintahkan Jerry dan Diani untuk mengumpulkan pasukan yang masih ada. Beralih ke Tara dan rombongannya yang harus terhambat karena ada pohon yang tumbang dan menghalangi jalannya. Mereka kemudian membagi tugas untuk membersihkan jalan dan mengawasi sekitar. Kelly terlihat mendekati Tara, ia mengkhawatirkan keadaan Connie. Tara menenangkannya dan mengatakan bahwa Connie akan baik-baik saja karena ia pergi bersama Daryl. Ia mengatakan bahwa Daryl dan Connie akan menemukan Henry dan bergabung bersama mereka di pekan raya. Tara lalu meminta Kelly untuk membantunya membersihkan jalan. Adegan dilanjutkan dengan Daryl dan teman-temannya. Mereka menemukan sebuah gedung. Henry tidak paham dengan apa strategi yang sedang mereka lakukan. Daryl lalu menjelaskan bahwa mereka akan naik ke atas gedung ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh zombie. Kemudian mereka akan memisahkan zombie asli dan kawanan Alpha. Namun Lydia mengatakan bahwa hal tersebut justru akan membuat mereka terjebak. Ia mengatakan bahwa Alpha tidak akan mengirim pasukan dan hanya mengirim Beta. Daryl kemudian berniat untuk membunuh Beta terlebih dahulu. Di sisi lain, Cherry, Diani, dan Carol sedang memantau keadaan. Ia melihat ada dua orang yang tengah berjaga dan membawa senjata. Carol kemudian meminta mereka untuk membereskannya sebelum keduanya mulai menembak. Carol kemudian berdiskusi dengan Raja membicarakan apa yang sebaiknya tidak mendengarkannya, ia akan membunuh mereka. Itulah kekuatan Mami Carol. Raja pun setuju.
Kembali ke Daryl yang tengah menelusuri ruangan di dalam gedung. Rupanya tempat tersebut pernah ditinggali oleh Connie dan teman-temannya. Connie lalu membawa Daryl ke sebuah ruangan. Ia menunjukkan map gedung tersebut. Daryl mulai mengatur strategi untuk melawan zombie dan kawanan apa. Mereka tidak akan membawa Lydia karena teman-temannya di Hilltop pasti akan mati. Namun Connie berusaha membujuk Daryl agar membawa Lydia karena dia tidak memiliki teman. Connie pun pergi meninggalkan Daryl. Beralih lagi ke raja yang tengah bersama Jerry dan Carol. Mereka nampak memasuki sebuah gedung tempat Highwayman berada. Salah seorang dari kawanan itu berkata ia hanya ingin bertemu dengan seorang rajanya saja. Raja kemudian menjawab bahwa raja dan Carol memerintah bersama. Orang itu lalu mengatakan bahwa seharusnya raja membawakan sesuatu untuknya. Raja kemudian menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk membahas solusi lain. Namun mereka tetap meminta upah dalam bentuk apapun. Mereka hendak mengambil apa yang tersedia di Kingdom sebagai upah tol. Namun Kingdom juga membutuhkan semua itu untuk bertahan hidup. Kawanan itu kemudian semakin mendekat dan menyiapkan senjata mereka. Mereka lalu dikagetkan dengan anak panah yang menyasar ke salah satu manekin yang ada di antara mereka. Saat setelahnya, beberapa kawanan Kingdom yang lain masuk dan mengamankan kawanan itu. Terlihat Diani yang bersiap melesatkan anak panahnya kepada pemimpin kawanan itu. Jika ia tidak mau mempertimbangkan usulan dari Raja dan Carol, ia lalu menyerah dan mendengarkan apa yang Raja tawarkan. Ia menawarkan pengawalan kepada kelompok yang menuju ke Pekan Raya. Setelah itu, mereka akan mendapatkan akses masuk ke Pekan Raya tersebut dan berhak mengikuti pasar barter di sana. Carol kemudian maju dan memberitahu bahwa mereka bisa menonton film di Pekan Raya itu. Raja dan Jerry bingung dengan apa yang Carol tawarkan. Namun sepertinya tawaran itu berhasil. Terlihat Henry memberikan tongkat kepada Lydia. Namun Lydia tidak bisa menerima tongkat tersebut karena ia tentu saja tidak bisa membunuh orang tuanya. Ia juga mengatakan bahwa ia tak akan membunuh siapapun. Lydia bertanya mengapa Henry melakukan hal itu. Henry menjawab bahwa dia akan terus melindungi Lydia jika memang Lydia tidak mau kembali ke kelompoknya. Henry melakukan itu karena ia peduli dengan Lydia. Mereka kemudian dikagetkan dengan suara Daryl. Ia menyuruh mereka segera bersiap. Daryl nampaknya mendengarkan pembicaraan mereka. Setelah itu Henry dan Lydia pun bergegas pergi dari sana. Beralih ke Tara dan rombongannya yang sedang membersihkan jalan agar bisa segera berangkat ke Pekan Raya. Yumiko dan Magna datang dari kejauhan sambil berlari. Mereka mengabarkan bahwa ada beberapa zombie yang mendekat. Tara lalu membagi timnya untuk menjaga kuda dan gerobaknya, serta melawan para zombie yang datang. Tara menginstruksikan teman-temannya untuk memperhatikan tangan para zombie karena bisa saja mereka membawa senjata di tangannya. Mereka lalu mulai membunuh satu persatu zombie yang datang. Sementara itu, Or yang tengah mengikat kudanya didatangi oleh beberapa zombie. Ia terlihat kewalahan menghadapi zombie itu. Temia melihatnya segera meletakkan bayinya di tempat yang aman dan segera menolong suaminya itu. Di kejauhan terlihat kawanan Highwayman menuju ke arah rombongan Tara yang sedang melawan zombie. Mereka lalu segera turun dan membantu Tara menghabisi zombie yang ada. Pemimpinnya lalu menjelaskan kepada Tara yang tampak bingung bahwa mereka akan mengawal tim Tara menuju Pekan Raya. Di gedung, terlihat Henry dan Lydia tengah mengawasi keadaan dari ketinggian. Tiba-tiba Lydia melihat kawanan zombie mendekat dari kejauhan. Rupanya Beta dan anggotanya yang datang bersama kawanan zombie. Beta memerintahkannya untuk menyebar. Daryl yang melihatnya segera memanah salah satu dari mereka. Daryl lalu masuk menemui Henry, Lydia dan Connie untuk memerintahkan mereka untuk bergegas. Kawanan zombie mulai masuk ke dalam. Daryl kemudian meminta Lydia untuk ikut bersamanya. Keduanya lalu pergi. Beta telah sampai di tangga dan menyadari bahwa itu adalah jebakan untuknya. Beta dan anggotanya kemudian bergegas menaiki tangganya meninggalkan kawanan zombie. Daryl menyuruh Lydia untuk masuk ke sebuah ruangan. Lydia akan ditemani anjing Daryl di sana. Daryl berpesan kepada Lydia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum Daryl pergi, Lydia mengucapkan terima kasih kepadanya. Sementara itu, Henry melihat ada yang mencoba membuka pintu ruangannya.
Mereka kemudian berpencar sambil mengendap-endap. Satu orang tengah berjalan mendekati Henry yang bersembunyi di balik tembok. Saat orang itu mendekat, Henry segera melumpuhkannya. Satu orang lagi yang berlari ke arah ributan berhasil dilumpuhkan oleh Connie. Daryl tengah mengawasi di depan pintu yang tertutup. Dia bersiap untuk memanah Beta yang akan membuka pintu. Namun saat Beta masuk, rupanya ia menggunakan sebuah papan kayu untuk melindunginya. Daryl pun segera menjauh dari mereka. Dilanjutkan dengan Connie yang masih waspada dengan kedatangan kawanan Beta. Nampak beberapa orang masuk membelakangi Connie. Salah satu dari mereka lalu melemparkan pisau ke arah Connie. Connie mengetahuinya dan segera merunduk. Ia lalu berbalik menyerang orang itu. Sementara Henry, ia berhasil dilumpuhkan oleh satu anggota Beta. Dasar Henry beban. Daryl dengan kapaknya sedang menunggu anggota Beta yang sedang mendekatinya. Setelah dilihat bayangan orang itu, Daryl lalu membunuhnya dengan kapak. Lydia terlihat semakin panik. Ia kemudian mencari sesuatu yang bisa membantunya keluar dari ruangan tersebut. Terlihat Henry yang berusaha melawan anggota Beta. Namun sial, kaki Henry ditusuk oleh orang tersebut. Anjing Daryl yang berhasil keluar langsung menyerang orang itu. Dan Henry kemudian bangkit memukul kepala orang tersebut. Di lain tempat, Connie sedang berusaha melawan anggota Beta yang lain. Ia berhasil melumpuhkannya dan menusuk badannya. Lydia yang sudah keluar pun menghampiri Henry. Henry meminta maaf kepada Lydia karena ia terpaksa membunuh salah satu anggotanya. Connie lalu datang dan melihat luka Henry. Beralih ke Daryl yang masih saja mewaspadai kedatangan Beta dan kawanannya. Ia berhasil melumpuhkan satu lagi anggota Beta. Ia kemudian kembali bersiaga dengan serangan Beta. Sialnya Beta berhasil menyudutkan Daryl. Ia lalu mengeluarkan belatinya dan menanyakan keberadaan Lydia. Daryl kemudian segera beranjak untuk mengambil sebuah balok kayu yang ada di dekatnya. Ia lalu menyerang Beta, namun rupanya Beta lebih kuat dari dugaan Daryl. Beberapa kali serangan Daryl bisa dipatahkan Beta, bahkan Beta juga menjatuhkan Daryl. Beta mendekatkan leher Daryl ke sebuah gerigi sambil menanyakan Lydia. Namun Daryl berhasil melawan. Daryl nampak menusukkan sebuah pisau ke dada Beta. Namun sepertinya hal tersebut tidak berpengaruh kepada Beta. Beta lalu mendorong Daryl hingga terjatuh. Beta lalu segera menyusul Daryl. Daryl terlihat mendekati Beta dari arah belakang. Ia berlari dan mendorong Beta. Kembali lagi di kerajaan The Kingdom, nampak kawanan Highwaymen yang berhasil membawa rombongan dari Hilltop. Carol dan Raja mendatangi Tara. Mereka kemudian saling menyapa dan berpelukan. Carol lalu menanyakan Henry. Tara sedikit bingung karena ia berpikir bahwa Henry dan Daryl sudah sampai. Tara lalu mengatakan bahwa mereka akan bertemu di Kingdom. Carol lalu bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kembali lagi ke tempat Daryl dan timnya berada. Connie nampak tengah mengalihkan perhatian para zombie agar keluar dari gedung itu. Di dalam, Lydia sedang mengikat kaki Henry yang terluka. Daryl memerintahkan Henry, Lydia, dan Connie untuk segera bergegas. Daryl menyarankan untuk pergi ke Alexandria dan mengobati Henry di sana. Mereka kemudian pergi ke sana. Sementara itu, Beta yang sudah terjatuh terlihat mulai bangun. Ia rupanya tidak tewas. Dan film pun kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Pada episode ini dibuka dengan adegan saat Mission masih mengandung anaknya. Ia menelusuri tepi sungai untuk mencari Rick. Daryl lalu menghampiri Mission dan mengatakan bahwa Rick tidak ada di sana. Daryl berkata bahwa ia telah menelusuri sungai hingga ke lautan dan kembali, namun ia tak menemukan Rick. Mission kemudian mengabarkan bahwa Judith menanyakan Daryl. Daryl lalu mengatakan bahwa ia akan kembali ke Alexandria jika ia menemukan sesuatu. Namun Mission mengatakan bahwa Daryl punya banyak alasan untuk kembali. Daryl lalu pergi meninggalkan Mission. Dilanjutkan dengan Mission yang sedang membersihkan pistol temuannya yang sepertinya adalah pistol milik Rick. Ia kembali menyimpannya di sebuah kotak bertuliskan Judith.
Ia melihat Eren berjalan ke rumahnya. Mission pun segera turun menemuinya. Eren mengabarkan bahwa Daryl datang bersama seorang gadis. Mission kemudian naik ke pos keamanan dan melihat Daryl bersama Henry, Connie, dan Lydia. Daryl lalu menjelaskan alasannya datang ke sana, yaitu untuk mengobati Henry. Mission tidak percaya dengan Lydia, namun ia percaya dengan Daryl dan akhirnya mengizinkan mereka untuk masuk ke Alexandria. Kembali terlihat kenangan Mission yang memberikan izin kepada beberapa orang asing yang datang ke Alexandria bersama beberapa anggota Mission. Dia menjelaskan bahwa dia menemukan mereka dan melihat salah satunya terluka. Saat Mission melihat orang yang terluka itu, rupanya dia adalah Jackalman, sahabat Mission. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Henry yang tengah ditangani di klinik. Di sana luka Henry sedang dijahit. Henry ditemani oleh Lydia. Mission mengawasinya dari luar. Mission kemudian mendekati Daryl dan Connie. Ia bertanya kenapa Daryl, apakah ia akan langsung menuju Kingdom setelah Henry diobati. Connie lalu mengucapkan terima kasih sebelum Mission pergi. Ia juga berpesan kepada Laura untuk terus mengawasi Lydia. Mission kemudian bergegas menemui Eren. Eren lalu melaporkan bahwa Daryl telah menutupi jejaknya. Namun jika kawanan itu masih bisa mencari Daryl yang bersama Lydia, maka semua di Alexandria akan terancam. Memori Mission kembali terputar yang memperlihatkan Jackalman yang tengah memaksakan diri untuk keluar dari sana. Siddiq yang menanganinya tentu tidak mengizinkan karena keadaan Jackalman tidak memungkinkan. Mission, Tara, dan Eren mendekati Jackalman dan menanyakan apa yang terjadi. Rupanya Jackalman ingin kembali ke tempatnya untuk menjemput teman yang lain. Jackalman tidak mau bercerita hingga Mission berhasil membujuknya untuk menjelaskan. Mission lalu pergi bersama timnya dan teman Jackalman. Mereka nampak mendekati tempat Jackalman. Mereka kemudian berhasil menemukan anak-anak kawanan Jackalman. Kembali lagi bersama Henry dan Lydia yang tengah duduk bersama. Mereka tengah membahas luka Henry yang sudah dijahit. Mission kemudian datang dan meminta Henry pergi karena ia ingin berbicara berdua dengan Lydia. Sebelum Henry pergi, Henry berterima kasih kepada Mission yang telah mengirimkan delegasinya ke Kingdom untuk mengikuti pekan raya. Setelah Henry pergi, Mission segera mendekati Lydia dan mengajaknya untuk berbicara. Mission mengatakan bahwa ia tidak suka membahayakan nyawa orang lain untuk melindungi tempatnya. Jika ia bisa mengambil alih semua resiko dan menanggungnya sendiri, maka ia akan memilih kemungkinan itu. Mission lalu menyuruh Lydia untuk memikirkan omongannya. Di tempat lain, Daryl tengah berbicara dengan Judith. Judith tampaknya ingin Daryl tetap di sana, namun Daryl mengatakan bahwa ia harus terus bergerak. Mereka terus berdiskusi banyak hal. Malam pun tiba. Di sana tampak beberapa orang mengajak anak-anak bermain bersama. Mission melihatnya dari kejauhan. Eren mendatangi Mission dan mengajaknya berbicara ringan. Setelahnya Mission pergi meninggalkan Eren. Kembali terputar memori Mission. Terlihat Mission tengah berbicara dengan Jackalman. Mission nampak terpukau dengan anak-anak dari kawanan itu. Jackalman lalu menjelaskan bahwa bagaimana hebatnya anak-anak itu yang mengurus Jackalman. Berlanjut dengan pesan Jackalman yang menyarankan Mission untuk mencari Rick. Setidaknya, jika akhirnya Mission tidak menemukannya, Mission tak akan menyerah. Jackalman tampak membuat Mission kembali kuat. Beralih ke Daryl dan timnya yang sedang bergegas pergi. Mereka akan pergi meninggalkan Alexandria dan melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, Mission memeluk Daryl dan berpesan kepada Daryl untuk tetap berhati-hati. Dari kejauhan, nampak Judith yang melambaikan tangannya kepada Daryl. Rupanya Judith sedang marah kepada Mission. Daryl menyarankan Mission menjelaskan semuanya agar Judith tidak salah paham lagi kepada Mission. Daryl kemudian segera pergi. Beralih ke masa lalu Mission, terlihat Mission dan beberapa orang mendatangi sebuah rumah yang tidak dibukakan pintu. Mission masuk dan memanggil Jackalman dan Judith, namun mereka tidak menemukan siapapun di dalam. Semuanya lalu keluar dan segera berpencar untuk mencari anggota mereka. Mission sangat panik untuk mencari Judith. Salah seorang anggota Mission lalu berteriak memanggil Mission. Rupanya mereka menemukan sebuah mayat yang sepertinya baru saja dibunuh dan masih berlumuran darah.
Seorang wanita lalu berlari menuju Mission dan mengabarkan bahwa ruang perawatan telah dirampok. Mission kemudian melihat jejak darah dan mengikutinya. Jejak tersebut berhenti di depan sebuah saluran air. Berlanjut dengan Mission yang tengah makan bersama kedua anaknya. Judith nampak tidak berselera makan dan meminta izin untuk pergi ke kamarnya. Mission mengizinkannya, namun Judith harus membereskan makanannya dan menyimpannya terlebih dahulu. Judith pun berlalu. Malamnya saat Mission tengah beristirahat, ia bangun dan mendatangi kamar Judith. Mission mengetuk pintu kamarnya dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Judith. Namun saat Mission membuka kamarnya, Judith tidak ada di sana. Esoknya, Mission mendatangi Negan dan menanyakan apakah Judith mendatanginya. Namun Negan menjawab bahwa ia tak melihat Judith hari kemarin. Mission lalu bertanya apakah Negan berbicara dengan Judith. Negan lalu menjelaskan apa yang ia dan Judith obrolkan. Namun akhirnya Negan menyadari bahwa Mission datang kepada Negan dan bertanya Judith karena ia kehilangan Judith. Setelah berbicara dengan Negan, Mission pergi meninggalkan Negan. Mission lalu kembali ke rumahnya dan bergegas naik ke atas. Ia membuka kotak tempat ia menyimpan pistol Rick dan menemukan sepucuk surat di sana. Surat tersebut mengatakan bahwa Judith pergi membantu temannya. Kembali lagi ke masa lalu Mission. Mission tengah berjalan di hutan bersama Daryl. Dengan kondisi Mission yang tengah hamil besar, Daryl kemudian mengajak Mission untuk beristirahat sejenak. Mereka kemudian duduk dan mengobrol. Mereka nampaknya mencari Jackalman. Mission merasa bersalah atas semua yang terjadi. Daryl berusaha menenangkan Mission. Mereka kemudian kembali bergerak dan adegan berlanjut ke Mission yang tengah mendekat ke sebuah rumah. Ia lalu melihat anak kecil bernama PG. Mission lalu memanggilnya, namun PG segera mengeluarkan pisaunya dan berlari. Mission pun mengejarnya. Sementara itu, Daryl nampak memasuki sebuah bangunan. Ia menyiapkan panahnya dan kemudian menemukan sekumpulan orang di dalam. Rupanya ada Mission juga di sana. Mission lalu bertanyakan di mana anak-anaknya. Salah satu dari mereka lalu memanah Daryl. Saat tengah meletakkan senjatanya, Mission lalu diserang oleh seorang anak dari kawanan itu. Setelahnya nampak Mission dan Daryl yang diikat di sebuah besi. Sepertinya Jackalman menjebak Mission. Jackalman lalu menyuruh salah seorang anak kecil bernama Linus untuk menempelkan besi panas ke badan Daryl. Jackalman lalu sedikit berbincang dengan Mission. Mission mencoba menanyakan Judith ke Jackalman, namun Jackalman lalu menyuruh Winnie untuk menembakkan besi panas lagi ke badan Mission. Kembali lagi ke masa sekarang. Terlihat Mission yang tengah menunggangi kudanya masuk ke dalam hutan. Ia kemudian melihat sekumpulan zombie. Mission pun harus melawan para zombie tersebut sambil terus mencari Judith. Adegan kembali memperlihatkan masa lalu Mission dan Daryl. Rupanya Daryl berhasil melepaskan ikatannya. Ia lalu membantu membebaskan Mission. Mission lalu pergi ke atas sementara Daryl mengikat salah satu anggota Jackalman yang sudah dilumpuhkannya. Saat tengah berjalan, datang Jackalman dan anak-anaknya. Jackalman lalu memerintahkan salah satu anaknya untuk memperingatkan yang lain dan segera mengamankan yang lain agar mereka segera pergi dari sana. Mission kembali bertanya Judith kepada Jackalman. Jackalman menggunakan kedua anak kecil untuk melawan Mission. Tentu saja Mission tidak ingin melukai anak kecil. Salah satu dari anak kecil tersebut berhasil melukai perutnya. Let's go! Judith lalu dibawa oleh anak-anak Jackalman yang lain. Melihat mereka hendak pergi, Mission segera mencari pintu lain untuk keluar. Ia segera membuka pintunya, namun Jackalman memukulnya dengan kayu. Ia memukul Mission beberapa kali. Mission segera bangkit, mengambil pedang dan segera menusuk Jackalman hingga ia meninggal. Melihat itu, beberapa anggota Jackalman segera bersiap dan hendak menyerang Mission. Mission berbaik hati menawarkan kepada anak-anak itu untuk kembali ke Alexandria. Namun mereka tetap menyerang Mission. Mission tidak ingin membunuh anak kecil, namun ia harus melakukannya karena jika tidak dibunuh mereka akan membunuh Judith. Sama seperti keadaannya sekarang yang harus membunuh para zombie yang menghadangnya. Setelah membereskan beberapa anak yang hendak menyerangnya, Mission menahan Winnie yang terlihat masuk ke dalam bis tempat anak-anak berada.
Mission menahan Winnie agar tidak membunuh anak-anak itu. Winnie lalu menurunkan pisaunya dan berlari menjauh dari Mission. Mission lalu memanggil Judith. Judith keluar namun ia tak langsung menghampiri Mission. Setelah beberapa saat mereka saling bertatapan. Judith baru mendekat dan memeluk Mission. Anak-anak yang lain pun segera turun, kembali lagi ke masa sekarang. Mission masih saja berjuang menghabisi zombie-zombie yang mendekatinya. Tiba-tiba Mission melihat Judith, ia pun memanggilnya. Judith tampak membantu membunuh beberapa zombie, namun ia kurang waspada dan salah satu zombie berhasil meraih bajunya. Judith lalu meminta tolong kepada ibunya. Mission yang melihatnya langsung mendekat dan membunuh zombie itu. Mereka kemudian berpelukan. Mission terlihat sangat khawatir terhadap Judith. Mission kemudian mengajaknya berbicara. Mission membersihkan luka Judith sambil bercerita saat ia menjemput Judith setelah diculik Jackalman. Rupanya Judith masih ingat kejadian itu dan melanjutkan cerita kepada Mission. Setelahnya Mission bertanya mengapa mereka ada di sana sekarang. Judith menjawab bahwa Daryl dan yang lain membutuhkan bantuan mereka. Mission menyanggahnya karena situasinya tidak sederhana itu. Judith kemudian menjelaskan bahwa kalau kita sayang kepada seseorang, kita harus menjaga mereka agar tetap aman. Lantas ia bertanya sejak kapan mereka berhenti menyayangi Daryl dan teman-teman. Mission memahami apa yang dimaksud Judith. Ia lalu memeluk Judith dan kembali lagi ke masa lalu Mission. Terlihat para orang tua menyusul anak-anaknya yang telah diselamatkan oleh Mission. Mereka kembali ke Alexandria. Para orang tua di sana menyambut kedatangan Mission dan rombongan. Siddiq yang melihat Mission terluka segera membantunya berjalan. Kembali lagi di masa sekarang, di mana Mission dan Judith tengah bersama. Mission nampak menjelaskan mengapa ia tidak mau menolong gadis asing yang dibawa Daryl. Hal itu karena Mission tidak ingin menerima orang asing di Alexandria yang bisa saja mengancam keselamatan Judith dan RG. Mission membenarkan omongan Judith bahwa mereka harus terus melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Mission dan Judith pun sepakat untuk berangkat menyusul Daryl dan yang lain. Mereka kemudian menemukan Daryl dan rombongannya. Judith menawarkan mereka tumbangan untuk ke Kingdom. Mereka pun kemudian berangkat bersama. Di sisi lain, terlihat dua orang zombie yang rupanya adalah bagian dari kawanan Alpha. Keduanya menemukan sebuah camp dan berniat untuk memberitahu Alpha. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 15. Pada episode ini terlihat Miles yang sedang membunuh para zombie yang menyerangnya. Datang Harold yang kemudian datang membantunya. Mereka kemudian saling mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Setelahnya Harold menunjukkan hadiah yang hendak ia berikan kepada Miles. Keduanya kemudian bergegas dan Harold rupanya menunjukkan hilltop kepada Miles. Dilanjutkan adegan seorang yang tengah mengukir di atas sepotong kayu berbentuk lingkaran. Ia mengukir huruf H di atas kayu tersebut. Adegan beralih ke Harold yang menghampiri Miles dan mengucapkan happy anniversary kepada Miles. Ia lalu memberikan potongan kayu yang telah ia ukir tadi kepada Miles sebagai hadiah. Huruf H yang di kayu tersebut rupanya berarti hilltop atau homes. Miles lalu menyarankan Harold untuk membuat kayu yang sama dengan jumlah yang lebih banyak karena ia berpikir bahwa orang-orang akan menyukainya. Adegan dilanjutkan dengan Harold dan Miles lagi yang tengah bersiap hendak berangkat ke pekan raya. Miles terlihat membawa sebuah kotak yang bertuliskan huruf H. Mereka lalu berangkat bersama dua orang lainnya. Adegan kembali beralih, terdengar suara pisau yang sedang diasah. Setelahnya memperlihatkan Harold yang sudah tewas. Seseorang menyanyikan lagu Lydia sambil menguliti kepalanya. Kotak yang Harold bawa tumpah beserta kayu-kayu yang terukir huruf H. Dan episode 15 ini baru dimulai. Nampak raja yang tengah berpidato di depan banyak orang. Raja membuka pekan raya tersebut dengan pelepasan beberapa ekor burung merpati. Setelahnya Raja menemui Carol yang hendak pergi menyusul Henry yang masih belum datang. Raja bermaksud untuk ikut serta bersama Carol, namun Carol melarangnya karena Kingdom dan pekan raya membutuhkan Raja. Tak lama setelah itu rombongan Mission yang membawa Henry tiba di Kingdom.
Kelly yang terus mengkhawatirkan Connie langsung berlari mendekati kereta mereka. Henry pun bergegas turun dan segera memeluk Carol. Mereka datang tepat waktu. Mereka lalu saling menyapa satu sama lain. Tara datang mendekat dan melihat Lydia. Ia lalu mengatakan bahwa rencana mereka hanya menjemput Henry. Setelahnya Mason meminta agar seluruh pemimpin berkumpul. Mason sedikit memberikan pidatonya sebelum Gabriel menjelaskan bahwa Alexandria menerima Lydia bergabung. Gabriel berharap semua pemimpin setuju dengan keputusan itu. Lydia yang mendengarnya berterima kasih dan mengatakan bahwa ia akan melakukan apa yang ia bisa untuk membalas kebaikan mereka. Tara tampak tidak setuju dan menjelaskan bahwa jika Ibu Lydia tahu kawanan Alpha akan menyerang Hilltop bukan Alexandria. Dan Tara harus mengambil sikap yang benar agar orang-orangnya di Hilltop tetap aman. Mason kemudian berusaha memberi pengertian kepada Tara. Pemimpin yang lain pun sepemahaman dengan Mason. Tara akhirnya menerima keputusan itu. Tara lalu menjelaskan bahwa ia meninggalkan beberapa orang terbaiknya untuk berjaga di Hilltop. Namun berdasarkan informasi Daryl mengenai jumlah mereka, Tara berpikir bahwa kelompoknya tidak akan cukup untuk melawan mereka semua. Daryl lalu menyarankan membawa satu kelompok lain ke Hilltop untuk membantu. Carol setuju dan bersedia mengirimkan beberapa orangnya untuk membantu Hilltop, diikuti oleh Shansid dan Alexandria. Carol mengusulkan bahwa kelompok itu harus berangkat hari itu juga. Mason mengingatkan kembali bahwa untuk melawan serangan tersebut, keempat komunitas harus bersatu. Setelah semuanya setuju, Raja lalu mengeluarkan piagam yang akan ditandatangani oleh semua pemimpin komunitas. I did what I thought was right. You were right for a moment. Terlihat Henry yang bertanya apakah ia masih memiliki waktu luang sebelum Carol pergi, karena ia ingin mengajak Lydia berkeliling terlebih dahulu. Carol lalu mengizinkan dan mengatakan bahwa ia tak akan pergi tanpa berpamitan. Henry dan Lydia lalu pergi. Raja berkata bahwa Henry tengah mengajak seorang gadis berkencan menonton film. Beralih ke Alden, Enid dan Luke. Luke tengah mengajak Alden untuk membuat sebuah pertunjukan musik bersamanya. Enid kemudian mendukung Luke dengan berkata bahwa ia ingin mendengar suara merdu pacarnya. Alden meledek Enid yang menyebut dirinya sebagai pacar. Tanpa sengaja, mereka berdua pun resmi berpacaran disaksikan oleh Luke. Luke lalu memberikan selamat kepada keduanya. Luke kembali membujuk Alden untuk bergabung dengan Luke, namun Alden dan Enid lalu pergi dari sana. Luke kemudian kembali berjalan dan berpapasan dengan Connie dan Kelly. Connie mengisyaratkan kepada Kelly bahwa ia tak pernah melihat Luke sangat bersemangat. Namun Kelly tampak masih murung. Kelly lalu menjelaskan bahwa ia sangat mengkhawatirkan Connie. Terlebih Connie pergi tanpa berpamitan. Connie pun meminta maaf dan berusaha menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi. Di sisi lain terlihat Mason dan Siddiq tengah berjalan. Siddiq mengatakan bahwa Raja berpidato tentang Rick. Mason pun meminta maaf karena ia melewatkan pidato itu. Mason lalu bercerita tentang rencananya untuk pergi ke Hilltop dengan grup pertama. Siddiq menawari Mason untuk bertukar posisi mengingat Mason yang baru saja sampai. Namun Mason menolak tawaran Siddiq. Mason berkata bahwa Siddiq harus menikmati pekan raya yang ada. Ia juga berpesan untuk mengawasi judi di sana. Tampak Eddie yang menghampiri Henry dan mengajaknya berbicara sebentar. Eddie meminta maaf atas perlakuannya dan kedua temannya terhadap Henry beberapa waktu yang lalu. Lydia melihatnya dari kejauhan. Nampak dua teman Eddie, Gates dan Rodney, menghampiri Lydia dan mengajaknya berbicara. Tak berserang lama, Lydia meninggalkan mereka berdua. Dilanjutkan dengan Tara dan beberapa rekannya yang akan berangkat ke Hilltop. Tara lalu menghampiri Mason yang tengah berpamitan dengan Judy. Juga Yumiko dan Magna yang sedang bersiap. Yumiko memberikan semangat kepada Luke sebelum ia pergi. Connie lalu menghampiri Daryl yang sedang bersama anjingnya. Ia lalu berpesan kepada Daryl agar berhati-hati. Daryl lalu menitipkan anjingnya kepada Connie. Connie lalu pergi bersama anjing Daryl. Datang Henry beserta Carol dan Raja. Henry mengucapkan terima kasih kepada Daryl yang telah menyelamatkannya. Raja berpesan kepada Daryl agar mempertimbangkan Kingdom sebagai rumahnya. Carol lalu berpamitan dengan Henry dan Raja. Rombongan pun berangkat didahului oleh Daryl menggunakan motornya.
Scene berlanjut ke beberapa orang highwaymen yang membunuh beberapa zombie. Mereka masih bekerja untuk mengamankan jalan. Daryl dan rombongan lalu bertemu dengan mereka. Pemimpin di sana lalu menjelaskan apa yang ia dapat. Magna melihat kayu yang dibawa Hill dari Hilltop. Rombongan itu lalu berpencar. Carol, Mason, dan Daryl akan melacak jejak yang ada, sementara sisanya pergi ke Hilltop. Kawanan highwaymen akan terus berjaga di sekitar Kingdom. Magna dan Yumiko berpisah. Yumiko memilih pergi bersama Daryl. Malam pun tiba. Daryl beserta timnya menemukan jejaknya terbagi menjadi 3 arah yang berbeda. Daryl lalu menyarankan timnya untuk berputar arah. Saat hendak pergi, 2 orang Hilltop yang telah menjadi zombie datang mendekati mereka. Mereka pun segera menanganinya. Namun kawanan zombie yang lain datang dan semakin banyak. Mereka pun terkepung. Banyak zombie yang datang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka harus menghabisi zombie-zombie itu. Setelah selesai, kawanan Alpha datang mengepung mereka. Salah satu dari mereka memerintahkan Daryl dan timnya untuk menurunkan senjatanya. Rupanya itu adalah Beta. Mereka pun menjatuhkan senjata mereka masing-masing. Beta lalu mengatakan bahwa kesepakatannya dengan Hilltop telah selesai. Kesepakatan bahwa tidak ada yang mati jika Lydia kembali. Sementara itu di Kingdom, tampaknya Alpha berhasil masuk ke sana menyamar sebagai Hill. Ini kejadian beberapa waktu sebelumnya. Beralih lagi keluar di mana Henry tampak sedang mencari Lydia. Lalu Tara, Rachel, dan Gabriel yang tengah membahas pelantikan untuk tiap komunitas. Gabriel lalu menanyakan ada apa dengan Tara karena ia tampak murung. Tara lalu menjelaskan bahwa ia tak sabar untuk pergi esok hari. Gabriel berusaha menenangkan Tara dan setelahnya Tara bergegas untuk bersiap. Di tempat yang sama, Henry menanyakan kepada Lydia ada apa yang terjadi dengannya karena Henry melihat ada yang tidak beres dengan Lydia. Lydia menceritakan apa yang sudah Gek dan Rodney katakan kepadanya. Henry menyangkalnya karena apa yang mereka katakan tidak benar. Ia mengatakan bahwa ia tidak suka Eddie, melainkan Lydia. Lydia lalu menjawab bahwa Lydia pun menyukai Henry. Henry segera pergi setelah mendengar suara pipa yang bocor. Ia berpesan kepada Lydia untuk mengosongkan kursi di sebelah Lydia sebelum filmnya diputar. Kembali lagi ke Alpha, ia tengah memperhatikan sesuatu hingga Raja datang dan menyapanya. Ia mengaku sebagai Deborah. Mereka saling bercerita hingga akhirnya Alpha bertanya di mana ia bisa mendapat sweater untuk persiapan musim dingin. Berlanjut ke tempat menonton film. Nampak sudah ramai orang di sana bersiap menyaksikan film. Tak lama kemudian film pun dimulai. Lydia tampak mengosongkan kursi di sampingnya. Namun tiba-tiba Alpha datang dan duduk di sampingnya. Alpha mengisyaratkan Lydia untuk tetap diam. Beralih ke Mason dan timnya yang sedang ditawan oleh kawanan Alpha. Daryl dan Mason menjelaskan bahwa Alpha tak bisa membawa Lydia karena mereka telah membawa Lydia sebagai bagian dari mereka. Dan jika Alpha ingin mengambilnya secara paksa, maka mereka akan melakukan pembalasan. Alpha kemudian berkata bahwa Lydia bukan lagi masalah bagi kawanannya. Alpha lalu mengajak Daryl pergi bersamanya. Keesokan harinya, Daryl dan Alpha masih saja berjalan. Ia membawa Daryl ke atas bukit untuk melihat kawanan zombie. Alpha menjelaskan bahwa kawanannya ada di antara zombie-zombie itu dan berjalan untuk mengarahkan mereka. Sambil terus menodongkan senjatanya, Alpha mengatakan apa yang dia inginkan. Ia menjelaskan wilayahnya, lalu mengatakan bahwa teman-teman Daryl sudah menunggu mereka di perbatasan utara. Daryl lalu dipersilahkan untuk pergi. Sebelum pergi, Daryl menanyakan apakah Alpha telah membunuh Lydia. Flashback kembali lagi ke Kingdom, di mana Alpha tengah bersama Lydia. Ia kembali mengajak Lydia untuk kembali bersamanya, namun Lydia menolak dan tetap memilih di sana. Lydia meminta Alpha untuk meninggalkannya dan meninggalkan Kingdom atau ia akan berteriak membuat semua orang membunuh Alpha. Alpha terus berusaha membujuk Lydia, namun Lydia tetap pada pilihannya. Setelahnya, Alpha pergi meninggalkan Lydia. Alpha berpikir bahwa Daryl tidak bisa melindungi putrinya, namun ia berharap pikirannya salah. Daryl pun mengiyakan dan segera pergi dari sana. Daryl kemudian bertemu dengan Carol, Mika, dan Yumiko. Mereka berempat kemudian pergi.
beralih ke Beta yang menghampiri Alpha dan menanyakan Lydia. Namun Alpha mengatakan bahwa ia sedang ingin sendiri. Alpha tampak sedih dan menangis. Salah satu dari anggotanya melihat ia menangis, ia kemudian menyuruhnya mendekat. Tak terduga, Alpha kemudian membunuh orang itu. Kembali ke rombongan Daryl, mereka menghampiri Siddiq yang ternyata terikat di pohon. Mason segera melepaskan ikatannya. Wajah Siddiq terlihat penuh darah. Ia juga nampak ketakutan. Siddiq lalu berusaha menunjukkan sesuatu kepada mereka. Di sebuah tanah lapang, 10 kepala teman-teman mereka yang ditancapkan di batang kayu, termasuk Tara dan Henry yang kemarin yang menuju ke Hilltop. Mereka pun bersedih. Di Kingdom, beberapa orang mulai menyadari ada yang hilang di antara mereka. Lydia lalu menceritakan kepada Alpha di sana kepada Raja. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak menemukan Henry. Setelahnya, di pekan raya, Siddiq menceritakan apa yang telah terjadi. Before the end, they gave us an opening, and what they did, and they sacrificed for each other. And they, for all of us to honor them. Episode ini ditutup dengan Daryl yang mengantar Lydia ke tempat di mana kepala Henry ditancapkan. Ia lalu meletakkan kalungnya di bawah kayu tersebut. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 16. Terdengar suara raja yang menjelaskan kondisi Kingdom setelah pekan raya dan pembunuhan brutal oleh Alpha. Kingdom rupanya hancur dan mengharuskan semua warganya pindah menuju Hilltop. Setelah kepergian Henry, Daryl berusaha merawat dan melindungi Lydia. Carol dan Raja pun nampak masih belum bisa mengikhlaskan kepergian Daryl dan teman-temannya yang lain. Raja menggulung piagam yang telah ditandatangani oleh semua pemimpin dan membawanya pergi bersama. Iring-iringan warga Kingdom pun mulai berangkat. Di sini kita belum tahu apa yang telah terjadi pada kerajaan The Kingdom. Raja dan Carol menutup gerbang Kingdom dengan berat hati. Keduanya segera menyusul rombongan untuk segera pergi. Dan film pun baru dimulai. Rombongan terus berjalan menuju Hilltop. Mason nampak berdiskusi dengan Yumiko. Mereka lalu melihat beberapa zombie mengikuti mereka. Rupanya mereka adalah kawanan Alpha yang mengawasi mereka dari kejauhan. Alden lalu melampiaskan emosinya kepada Lydia. Daryl yang mendengarnya segera menghentikan Alden untuk berbicara. Di perjalanan, Daryl mengatakan kepada Carol bahwa Henry mencintai Lydia. Ia mengatakan bahwa selepas Henry tewas tidak ada lagi yang peduli dengan Lydia. Raja melihat Carol dan Daryl berbincang bersama. Jerry lalu melaporkan bahwa barometernya rusak dan badai akan segera datang. Terlihat di Alexandria, tampak Eugene menghampiri Gabriel dan Rosita dan mengabarkan bahwa sistem listrik dan panel surya telah rusak. Terpaksa mereka harus menghangatkan ruangan dengan cara yang sederhana. Gabriel berpendapat bahwa Negan tidak bisa dibiarkan tetap di sel karena ia akan membeku. Kembali ke rombongan Kingdom. Ada 2 orang zombie melihat mereka. Daryl dan Carol langsung memanah keduanya. Daryl dan Carol hendak mengambil kembali anak panahnya, namun Raja menjaga Carol dan memintanya untuk terus berjalan. Sementara itu, Lydia memisahkan diri dari kawanan. Raja dan Daryl tampak berbicara. Setelah selesai berbicara, Daryl pergi segera menyusul rombongan. Lydia tampak berjalan mendekati seseorang zombie yang terjebak di air yang telah membeku. Ia lalu berlutut dan membuka sarung tangannya. Lydia kemudian menyingsingkan lengan bajunya dan mendekatkan tangannya ke mulut zombie tersebut. Ia hampir tergigit saat sebelum ia melihat kedatangan Carol. Lydia pun segera mengenakan sarung tangannya kembali.
Carol lalu berhasil membawa Lydia kembali ke rombongan. Di sana terlihat Jerry yang menjelaskan bahwa badainya semakin buruk. Mereka harus mencari tempat perlindungan. Mereka semua kemudian menuju ke Santuari. Beralih ke Alexandria, Rosita tampak tengah memborgol Negan. Siddiq dan Gabriel nampak sedang mengamankan perapian di sana. Negan terus mengoceh membuat Gabriel sedikit emosi. Siddiq terlihat memperhatikan Judith yang berada di dekat jendela. Ia menyarankan Judith untuk tidak terlalu dekat dengan jendela. Negan kembali berbicara. Ia bertanya apakah yang lain mencium sesuatu. Rosita membenarkan omongan Negan bahwa ada bau yang aneh. Eugene lalu menyadari dan segera menarik Siddiq dan Gabriel menjauh dari perapian. Benar saja, perapian mereka meledak. Eugene kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi dan mengakibatkan ledakan itu. Gabriel sedikit berdiskusi dengan Rosita sebelum akhirnya memutuskan untuk berpindah tempat. Mereka lalu bersiap dengan sebuah tali yang menghubungkan orang yang satu dengan yang lain. Eugene mengeceknya satu persatu lalu membuka pintunya. Di Santuari, orang-orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Terlihat Daryl yang mendekati Carol yang sedang duduk di tangga. Ia menawari Carol minuman namun ditolak. Ia lalu bertanya. Daryl juga menyemangati Carol agar ia tetap optimis. Raja terlihat sedang berdiskusi bersama Mission. Raja mengatakan bahwa persediaan mereka tidak cukup jika terlalu lama di sana. Mission mengatakan bahwa mereka bisa saja tertangkap jika keluar. Di sisi lain, terlihat Mission dan beberapa orang yang lain membahas rencana rute yang bisa dilewati mereka. Carol pun menyarankan mereka untuk sedikit melewati teritorial Alpha. Namun Raja langsung menyanggahnya. Ia berkata bahwa hal itu tidak sebanding jika mengakibatkan konflik. Mission berpendapat bahwa mereka bisa menyeberang di malam hari agar mereka tidak mengetahui kedatangannya. Perdebatan terus terjadi di rapat itu. Tidak ada jalan lain selain mereka harus terus bergerak. Rapat pun selesai. Terlihat Mission yang mendatangi Raja. Ia meminta maaf karena ia berpikir tak ada cara lain selain menyeberang teritorial Alpha. Raja hanya mengkhawatirkan orang-orangnya. Mission membangun semangat Raja agar tak gentar menghadapi kawanan Alpha. Rombongan pun berangkat malam itu juga. Mereka berangkat berjalan kaki bersama. Mereka lalu melintasi tempat di mana 10 temannya tewas. Semua nampak kembali teringat memori itu. Di lain tempat, di Alexandria, di mana mereka masih berjuang melawan badai menuju rumah Eren. Saat tengah berjalan, Judith mendengar suara lolongan anjing. Ia segera pergi meninggalkan rombongannya. Negan yang melihatnya bergegas menyusul Judith. Yang lain diminta untuk tidak melepas tali dan terus berjalan. Beralih lagi ke rombongan Kingdom. Raja yang memimpin perjalanan itu mengisyaratkan orang-orang di belakangnya untuk berhenti. Daryl pun segera maju. Rupanya terlihat beberapa bayangan orang di depan mereka. Akibat badai salju yang buruk itu, pandangan tidak terlalu jelas. Daryl lalu memanah salah satu orang itu. Panah tersebut tidak menimbulkan reaksi apapun. Mereka lalu mendekat ke orang itu untuk melihat lebih jelas. Ternyata hanya 3 zombie yang sudah membeku. Tak lama kemudian mereka sampai di sungai yang hendak mereka seberangi. Daryl dan Mission lalu memimpin untuk mencari jalan yang beku. Raja lalu meminta yang lain untuk bersiap. Daryl menyadari Lydia tidak ada di antara yang lain. Carol lalu mengajukan diri untuk mencari gadis itu dan meminta yang lain untuk terus berjalan. Mendadak dari balik salju yang mereka pijak muncul zombie-zombie. Mereka pun segera membunuh zombie itu. Setelah dirasa mulai aman, mereka semua bergegas untuk menyeberang. Sesaat setelah menyeberang, beberapa kawanan zombie kembali mendekat dan mengharuskan beberapa dari rombongan untuk terus bersiaga melawan zombie itu. Alden mengkhawatirkan zombie yang datang adalah kawanan Alpha. Namun Mission menjawab bahwa mereka bukan kawanan Alpha. Mereka kemudian berhasil menyeberang dengan selamat. Di lain tempat, Carol masih mencari Lydia. Setelah bertemu, Carol bertanya apa yang dilakukan oleh Lydia. Lydia berkata bahwa ia tidak bisa menyeberang. Ia berputus asa. Ia mengatakan bahwa keadaan tidak akan membaik dengan ia menyeberang. Carol pun berbalik dan hendak meninggalkannya. Lydia lalu kembali menjelaskan bahwa jika memang kelompoknya tidak menerima kehadirannya, lebih baik dari awal agar tidak perlu ada yang mati. Ia kemudian meminta Carol untuk membunuhnya.
Beralih ke Daryl yang masih mengamankan rombongan. Ia nampak diserang 2 zombie dan salah satunya berhasil melumpuhkan Daryl. Namun ia berhasil bangkit dan membunuh zombie tersebut. Kembali lagi ke Lydia yang masih saja memohon kepada Carol agar mau membunuhnya. Lydia mengambil dan mengarahkan tombak yang dipegang Carol ke dadanya. Ia terus memohon untuk dibunuh, namun Carol tidak bisa. Ia lalu menyingkirkan Lydia dan membunuh zombie yang ada di belakangnya. Setelahnya, Carol mengulurkan tangannya dan mengajak Lydia segera pergi dari sana. Lydia pun ikut bersama Carol. Adegan berlanjut ke Alexandria, nampak Negan yang terus memanggil Judith. Saat tengah berjalan, ia harus terjatuh karena kakinya terkena sesuatu dan terluka. Ia segera bangkit dan kembali mencari Judith. Ia mendengar gonggongan anjing lalu bergegas menuju ke sumber suara. Ia bertemu dengan Judith dan anjing Daryl. Negan kemudian menggendong Judith yang nampak lemas kedinginan. Mereka pun pergi. Negan terus memastikan keadaan Judith baik-baik saja. Bahkan ia melepas jaketnya untuk menghangatkan Judith. Setelah memakaikan jaketnya, Negan kembali menggendong Judith dan membawanya pergi. Beralih ke rombongan Kingdom yang sudah sampai di Hilltop. Nampak Daryl yang membawa beberapa potong kayu untuk perapiannya. Ia kemudian mendekati Lydia dan menyarankan untuk tidur karena besok mereka akan pergi ke Alexandria. Raja menghampiri Carol yang tengah termenung melihat ke jendela. Raja mengatakan kepada Carol bahwa mereka sudah berhasil. Namun Carol mengatakan bahwa besok ia dan yang lain harus berangkat ke Alexandria. Raja kemudian berusaha meyakinkan Carol. Carol hendak memberikan cincinnya kembali ke Raja, namun Raja menolaknya dan pergi meninggalkan Carol. Keesokannya, Mission dan yang lain sudah sampai di Alexandria. Mission segera memeluk Judith yang berlari mendekatinya. Ia juga memeluk RG anaknya itu. RG dan Judith kemudian tampak bermain salju bersama Daryl dan yang lain. Adegan kemudian beralih ke Mission yang mendatangi Negan. Ia berterima kasih kepada Negan yang sudah menyelamatkan putrinya. Negan lalu menjelaskan mengapa ia menyukai Judith. Saat Mission hendak pergi, Negan kembali mengajaknya bercerita. Hal tersebut membuat Mission mengambil kursi dan duduk di dekat Negan. Ia pun mendengarkan apa yang Negan bicarakan. Di sisi lain di camp Alpha, nampak Beta dan Alpha yang tengah berbincang. Alpha meminta Beta untuk mencambuk tangannya. Hal yang sama pernah ia lakukan terhadap Lydia. Alpha mengatakan bahwa ia melakukan itu agar menjadi lebih kuat. Alpha menahan rasa sakit di tangannya. Di tempat lain, Raja merampungkan ceritanya kepada Judith di radio. Judith kemudian pamit untuk mengerjakan PR-nya. Ia mengatakan bahwa ia akan menyampaikan salam Raja kepada Mission. Setelah menyelesaikan obrolannya, Raja pergi meninggalkan alat komunikasi tersebut. Tak berselang lama setelah Raja pergi, suara kembali terdengar dari alat komunikasi itu. Suara yang kurang terdengar jelas itu berusaha mencari seseorang yang juga tengah menggunakan alat komunikasi itu. Namun sayang Raja sudah meninggalkan alat itu dan tidak mendengarnya. Dan film pun bersambung.